Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak beredarnya berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat. Mulai dari penggunaan dosis obat yang salah hingga penyalahgunaan obat yang dapat berdampak fatal jika disalahartikan oleh sebagian orang. Selama masa pandemi COVID-19, banyak sekali beredar hoax atau berita bohong seputar COVID-19. Mulai dari pemahaman mengenai virus SARS-CoV-2 hingga hoaks seputar obat-obatan maupun multivitamin yang dikatakan bisa menyembuhkan COVID-19. Berita bohong yang tersebar juga beragam. Mulai dari hoaks tentang mengkonsumsi air kelapa hijau dapat menyembuhkan COVID, terapi menggunakan vitamin C 1 gram per jam bagi pasien COVID, hingga berbagai penyalahgunaan obat dan vitamin lainnya. Kesalahan persepsi dan informasi tersebut dapat berdampak pada berbagai hal, mulai dari panic buying, kesalahan pengobatan, hingga kelangkaan beberapa obat-obatan serta vitamin di pasaran. Ya, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya rutin mengonsumsi vitamin dan obat untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan imun tubuh. Lalu bagaimana cara yang bijak dalam mengonsumsi obat dan vitamin? Kita akan membahasnya bersama Dr. Henry Suhendra selaku Ketua Vitamin D Society Indonesia. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, selalu baik. Selalu baik. Kita harap selalu sehat ya, Dok. Dok, ini ada kebiasaan baru yang akhirnya terbentuk di masyarakat untuk terus mengonsumsi vitamin, maksudnya secara rutin setiap harinya. Sebenarnya sejauh mana fungsi ini memang berperan penting dalam menjaga imun tubuh selama pandemi ini, Dok? Baik, begini, pertama-tama terima kasih saya sudah diundang, tetapi tanggapan saya adalah begini. Hendaknya pemirsa itu bijak dalam melihat segala macam iklan sekarang, karena kalau dalam hal pasien COVID, sepanjang pengetahuan saya tolong dikoreksi kalau salah, bahwa pasien dengan COVID sudah dilakukan penelitian, ada jurnalnya, ada jurnal kesehatannya, dilakukan di dalam skala besar, pasien jumlahnya banyak, sampai ribuan, dilakukan di Amerika, di India, di Spanyol, di Andalusia Spanyol, dan yang disimpulkan adalah vitamin D ini bisa mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Jadi walaupun Anda terkena, tapi gejalanya tidak berat dan sangat mengurangi kemungkinan fatalnya. Kalau vitamin-vitamin lain, ya itu sebenarnya tidak ada penelitiannya. Tapi sebagai contoh saya katakan vitamin C itu kan kita mengerti secara empiris dari pengalaman itu baik untuk melawan flu, influenza, dan lain-lain. Baik, jadi memang kalau kita lihat ini fokus pada vitamin D yang bisa juga paling tidak saat terpapar pun ini membantu begitu banyak kondisi pasien COVID. Sebenarnya berapa dosis yang ideal untuk dikonsumsi paling tidak untuk pencegahan atau memang saat sudah terpapar, Dok? Nah, kalau itu saya merujuk kepada surat edaran dari BNPB, ya baru beberapa minggu ya, mengatakan bahwa untuk nakes yang menangani pasien COVID itu dianjurkan pemberian D3 5.000 sehari, tiap hari ya. Tetapi kalau bicara dosis tentunya kalau dosis berapapun itu apakah efektif atau tidak, itu harus dilihat hasil dalam darah. Karena kadar dalam darah kita itulah yang akan menentukan imunitas kita, daya tahan kita terhadap COVID. Ya, jadi walaupun Anda minum 5.000, 10.000, 20.000, ada banyak faktor yang berpengaruh sehingga apa yang Anda minum itu belum tentu berakhir dengan kenaikan kadar vitamin D darah Anda. Jadi bisa saja simpelnya sebagai begitu. Kalau misalnya pencernaan Anda tidak begitu baik, tentunya Anda minum berapa puluh ribu pun mungkin akan keluar lagi bersama kotoran, jadi tidak diserap. Jadi pada akhirnya bukan dosis yang diperlukan, tetapi adalah kadar dalam darah. Kalau mau mulai dosis berapa, tetap ada pertanyaan dosis berapa dong kita mulai. Ya kita sekarang merujuk kepada BNPB lah 5.000 kan, dan ini betul sesuai dengan anjuran dari Vitamin D Council USA yang mengatakan starting dose itu adalah 5.000 sampai 10.000. Jadi tidak ada dosis di bawah 5.000 yang dianjurkan oleh Vitamin D Council USA. Begitu.
Baik, kalau tadi kita bisa mulai di dosis 5.000, tapi kalau kita lihat lagi efektivitasnya memang terkait dari kandungan yang ada di dalam darah. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengetahui kondisi tersebut dalam darah? Apakah ada pengecekan khusus untuk ini, Dok? Ya, jadi tepat sekali. Itu sebabnya kalau yang pernah konsultasi dengan saya atau menanyakan di klinik, saya selalu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu gampang. Apa yang diperiksa itu ya minta saja kadar darah vitamin D. Nah, nanti keluar hasilnya. Dan mesti diingat titik tolaknya adalah pernyataan WHO tahun 2020 bahwa rata-rata negara kita, rata-rata penduduk Indonesia itu cuma 17,2 nanogram per mililiter yang termasuk kondisi defisiensi. Defisiensi itu dikategorikan di bawah 20 kan. Jadi ini 17. Dengan defisiensi tentu hampir tidak ada daya tahan kita ya, gampang sekali kita kena berbagai macam penyakit, bukan hanya infeksi virus ya. Banyak sekali penyakit-penyakit lain juga membuat fisik kita lemah sehingga gampang terkena. Kemudian ada juga hal-hal lain yang perlu diperhatikan bahwa banyak hal-hal biasa yang kita sering sepelekan yang menurunkan daya tahan tubuh kita untuk melawan infeksi bakteri maupun virus. Yaitu misalnya saya sebut Anda stres, Anda kurang tidur, merokok, ya, alkohol, dan lain-lain. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan pasien yang memang sudah terpapar virus COVID-19? Apakah memang, kalau tadi memang terlihat tidak melulu standarnya dari dosis, tapi apa yang harus dilakukan? Konsumsi yang baik vitamin D untuk para pasien COVID sendiri sejauh mana harusnya, Dok? Ya tentunya sekarang kita kembali ke masalah COVID ini sebenarnya, apalagi dalam hal vitamin D terhadap COVID, itu kan hal baru. Ya. Jadi tidak ada orang yang betul-betul ahli, karena COVID kan baru ada tahun 2020, ya kan? Jadi kita lihatlah penelitian-penelitian. Ya, penelitian yang dilakukan sudah banyak jurnal-jurnal ilmiahnya yang mengatakan bahwa percobaan-percobaan itu sudah dilakukan pada pasien bahkan sampai 50.000, 60.000 IU per hari, ya, dilakukan jangka panjang, ternyata sangat efektif dan tidak menimbulkan efek samping. Yang ditakutkan itu selalu efek samping. Penelitian sudah menyangga itu. Jadi pada dasarnya kalau kena COVID lain lagi, karena kayak misalnya kita merujuk kepada surat edaran BNPB di mana dikatakan 5.000, itu kan untuk pencegahan. Jadi pada saat Anda sudah positif COVID, dosisnya lain. Nah ini dosis lain ini tentu banyak pihak, banyak dokter berbeda-beda. Kalau tanya saya akan bilang dosisnya tinggi, tergantung kadar darah Anda pada saat itu, tergantung kondisi klinis Anda bagaimana, ya. Mungkin kalau OTG beda, kalau sudah sakit beda, gejalanya berat apa ringan beda. Jadi itu hal yang sangat luas untuk ditanyakan. Pokoknya prinsipnya kalau sudah positif COVID, kita butuh vitamin D lebih tinggi. Demikian. Dok, ini kalau kita lihat selama ini kan pandangan masyarakat terhadap vitamin D sendiri didapat dari matahari, berjemur gitu. Lalu apakah saat kita sudah mengonsumsi vitamin D dosis tinggi, masih perlukah kita berjemur atau ini memang harus diluruskan, Dok? Ya harus diluruskan. Ini kan polemik yang luar biasa. Betul. Jadi begini, sumber vitamin D itu ada 3, yaitu matahari, makanan, dan suplemen, gitu ya. Dasarnya kita harus bilang kita perlu tiga-tiganya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya tidak mau suplemen, saya tidak mau dari makanan, saya mau dari matahari. Saya tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan ini untuk kita. Ya memang matahari itu secara teoritis itu adalah sumber vitamin D terbesar. Tapi ingat, itu banyak sekali persyaratannya supaya Anda bisa meningkatkan vitamin D Anda lewat matahari. Misalnya, saya singgung ya, ada faktor luar dan ada faktor dalam, ekstrinsik dan intrinsik. Faktor luar itu bilangnya begini, jadi tergantung UV index. Jadi tiap hari itu kita kalau lihat UV index itu berapa, itu bisa lihat di apps kita. Terus kemudian pada jam berapa itu lihat hari itu mendung apa tidak, ada polusi apa tidak, karena itu menghambat sinar matahari kan. Jadi kemudian tergantung latitude. Nah ini kan secara keseluruhan. Latitude itu artinya lintang, garis lintang. Yang dikatakan memang kalau Anda di atas 40 derajat, ya itu hampir susah lah dapat ultraviolet B pembentuk vitamin D. Kalau kita memang banyak karena kita dekat Katulistiwa kan. Nah terus tergantung ketinggian tepat. Makin tinggi Anda di puncak gunung, tentu lebih dekat ke matahari dibanding Anda di lembah. Jadi gitu kan.
Terus kalau di luar negeri tentu ada pengaruh musim, ya musim dingin, musim panas. Kalau kita tentu ini faktor musim ini tidak berarti lah kita ada matahari terus. Tapi akhirnya yang penting waktu. Waktu itu dikatakan kalau pagi atau sore itu yang banyak ultraviolet A. Jadi ini sudah saya mengutip Dr. Michael Holick dari Boston University yang sudah datang ke Jakarta dan Bangkok untuk melakukan penelitian. Di Jakarta tahun 2011-2012 sudah disimpulkan bahwa puncak pembentukan vitamin D itu antara jam 11 jam 1, ya, jam 11 jam 1. Makanya kita tidak bisa berlama-lama, ya. Ada batasan. Jadi ada orang yang bilang, "Saya mau jemur saja untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita." Nggak bisa, karena apa? Karena kalau kita jemur lama, itu terjadi sunburn, kulitnya terbakar. Sebelum terbakar, pada saat kulit Anda sudah kemerahan, itu produksi vitamin D berhenti. Jadi tidak bisa Anda paksa, tidak bisa begitu ya. Jadi itu sekali lagi jemur pagi. Nah kalau kita kembali ke faktor intrinsik dari kita, pertama saya singgung ya, itu harus pakaian. Pakaian itu harus terbuka kalau mau jemur. Tidak bisa pakai baju begini, nggak bisa. Karena syaratnya 85% harus terbuka. Itu apa artinya? Kalau pada wanita pakai bikini, ya, pada pria pakai celana berenang. Dan kalau mau puncak antara jam 11 jam 1. Kalau Anda tidak mau merujuk pada jam, syaratnya adalah pada saat Anda berjemur, Anda lihat bayangan Anda. Bayangan itu harus tidak ada seperti jam 12, atau kalau ada pun harus lebih pendek dari tinggi badan Anda. Kalau Anda jemur pagi jam 8, itu lihat bayangannya sudah panjang. Itu yang banyak ultraviolet A, bukan ultraviolet B, pembentuk vitamin D. Ya gitu ya. Kemudian tergantung juga skin type. Skin type kita berapa? Rata-rata orang Asia Tenggara ini, itu tipe 4, tipe 5. Kalau saudara-saudara kita di Papua itu tipe 6. Makin gelap kita, makin susah kita mendapat vitamin D dari matahari karena ada pelindung melanin. Jadi kita perlu berjemur lebih lama. Jadi misalnya contohnya, kalau si bule tipe 1 itu orang Caucasian, white itu tipe 1, cukup jemur 10 menit. Kita dengan tipe 4 ini kita perlu 30 sampai 40 menit. Kalau kita jemur jam 12 kebakar kita. Pada saat kebakar itu sudah tidak ada gunanya, vitamin D sudah tidak terbentuk. Jadi itulah, jadi banyak faktor kan. Jadi susah sekali. Makanya sudah disimpulkan oleh ahli Dr. Renu Mahtani dari India, ahli vitamin D ini menyebutkan bahwa kalau cuma bergantung pada matahari, vitamin D darah Anda akan mencapai nilai 40-an. Dimana kalau menurut kita 40-an itu tidak cukup untuk melawan COVID. 40-an itu baik untuk kesembuhan patah tulang misalnya. Sedangkan untuk COVID itu kita harus dekat-dekat puncak. Jadi menurut kriteria laboratorium di Indonesia ini kan 30 sampai 100. Jadi dianjurkan di atas antara 80 sampai 100. Untuk umum. Kalau saya pribadi, saya punya pandangan pribadi, ada kepustakaan lain yang mengatakan malah justru harus di atas 100. Kalau pendengar atau pemirsa tidak mau terlalu radikal, ya ikuti aja laboratorium Indonesia, dikatakan kan cukup 30 sampai 100. Ya, jangan 30 puas dong, 40 puas tidak. Harus di puncaknya, yaitu 80 sampai 100. Demikian, kalau dari makanan juga sudah disimpulkan bahwa hanya menyumbang 15-20% dari kebutuhan vitamin D Anda. Jadi ujung-ujungnya kesimpulannya demikian. Anda boleh jemur sesuka hati Anda boleh makan sesuka hati Anda. Ujung-ujungnya Anda buktikan dengan pemeriksaan darah. Kalau masih rendah, Anda butuh suplemen vitamin D. Demikian. Oke, ini mungkin yang jadi faktor bagaimana masyarakat Indonesia yang tinggal di negeri Khatulistiwa yang banjir dengan sinar matahari tapi kekurangan vitamin D ya dok. Nanti kita lanjut lagi ya dok setelah jeda tapi. Baik pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan ini tetap bersama kami di Halo Indonesia.